Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa abdih nabiyyina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Fadlullahi samad fi tawdihi adabil mufrad, bab ke-285 ya. Babu ta'awwadhu billahi minal kasal. Bab memohon perlindungan kepada Allah dari kemalasan. Salah satu dari 8 penyakit psikis. Salah satu dari 8 penyakit psikis atau penyakit kejiwaan. Kemalasan itu. Wa an Amr ibni Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, Nabi bersabda. Dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, sungguh aku mohon perlindungan kepadamu dari kemalasan. Wal maghrami. Maghrami itu terlilit utang. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari fitnah al-masih dajjal. Wa a'udzubika min adzabin nar, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa api neraka. Itu hadis pertama. Yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu billahi min syarril mahya wal mamat. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon perlindungan. Saya terjemahkan senantiasa karena menggunakan fi'il mudhari' atau present continuous. Memohon perlindungan, senantiasa memohon perlindungan kepada Allah min syarril mahya wal mamat, dari potensi buruk kehidupan dan kematian, wa adzabil qabri, dan siksa kubur, wa syarril masihid dajjal, dan fitnah, keburukan fitnah al-masih dajjal. Ibu-ibu sekalian, doa ini tidak asing bagi Anda. Karena di buku Zikir Pagi Petang itu sono. Versi lengkapnya 8 penyakit kejiwaan itu, salah satunya kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. 2. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. 3, 4. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. 5, 6. Wa a'udzubika min azabil qabri. Ya betul. Wa a'udzubika min azabi, wa a'udzubika min azabil qabri, wa terus wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Masyaallah. 8 itu Ibu, itu penyakit kejiwaan. Katanya pemimpin pesantren Maghfirah, Pak Toto Tasmara almarhum, itu 8 hal yang membuat seseorang itu menjadi tidak produktif dalam kehidupannya. Tekanan utang, tekanan preman, itu membuat orang tidak produktif. Kemalasan, gak move on dari masa lalu itu disebut sebagai ham. Takut menghadapi masa depan itu ajzi wal kasih, hami wal hazan.
Hazan itu, ya ham itu cemas masa depan. Kalau hazan itu gak move on dari masa lalu, yaitu penyakit kejiwaan. Nah ini cuman di dalam redaksi ini itu ada sedikit berbeda. Kasali wal maghrami. Oh, maghrami ini sama. Ghalabadid daini wa qahri rijal sama. Tekanan seseorang atau lilitan utang. Ibu-ibu sekalian, saya barusan keliling di pedesaan. Pekan yang lalu saya tanya, iku apa sih kok benggek perapatan kok mesti arek enom lumpuk ngarepe kopi karo nyekel handphone. Masing-masing orang nggak bercakap-cakap dengan temannya, terus mereka iktikaf dengan handphonenya sendiri-sendiri. Kemudian saya berkunjung kepada bapak ibu yang sudah sepuh. Saya pernah masa kecil saya tinggal di situ. Saya tanya putranya ini kemana, putranya ini kemana. Raut mukanya itu tidak menyiratkan kebanggaan kepada anaknya. Saya tanya kepada temannya, iku sing isi melayu nang Hongkong gara-gara judol. Iki sing isi melayu nang kene judol karo pinjole jatuh tempo. Begitu. Jadi kehidupan sempit jadinya. Kehidupan sempit. Ya bermula dari mana itu semuanya? Bermula dari warung kopi, cangkruk ambek konco, menikmati wifi gratis, mulai main slot. Nah itu tuh pintu masuknya semuanya. Terus ada orang jemput saya daerah Kambingan, jemput. Ya bono kabar apa iki? Waduh sedang budi-budi sami Ustaz. Apa? Tonggo kula niku. Nah mulai wis cerita. Semuanya dibantai sama judol dan pinjol. Begitu. Bahkan yang sudah berusaha timik-timik mulai taat suami istri itu. Karena keplepet ngono, ya apa? Pinjol meneh iki. Ngono. Begitu. Sudah intinya kemalasan, kemudian terlilit utang ini jangan dijadikan gaya hidup. Tapi ada kalimat yang Anda harus menerjemahkan ini. Ada orang bilang ke saya begini. Sekali-kali Ustaz, apa Pak? Saya ini orang yang lagi menikmati rajin bermalas-malasan. Wongnya jadi rajin apa males? Coba perhatikan redaksi saya. Aku ini lagi nganu, siapa ya? Kepingin ya menikmati. Saya lagi rajin bermalas-malasan. Wongnya rajin apa males? Enggak, wongnya settle uripe sekali-kali ya gak bohong. Ngerasakno mulet suwe lho. Wa a'udzu bika min fitnatil masih dajjal. Ini boleh jadi kita menangi ini, boleh jadi kita kena eksesnya, kena percikannya. Azab neraka kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Adapun yang ini ibu-ibu sekalian, hadis yang nomor 2 itu terangkum di dalam doa sebelum salam. Doa sebelum salam ya. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnat ya. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu saya sudah menyampaikan kepada Anda, saking pentingnya doa itu Nabi sering membacanya hampir selalu. Yang kedua, seorang ulama tabi'in namanya Tawus bin Kisan, beliau berpendapat tidak sah sholat seseorang itu yang tidak membaca doa itu. Saking pentingnya. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca doa itu sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, itu doa itu ibu-ibu silakan dikomitmenkan ketika membaca sambil direnungi. Sikap hidupnya dicocokkan dengan itu. Bab ke 286. Babu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Bab orang yang tidak suka meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Orang yang tidak berdoa atau meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Kita tengok hadisnya.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yas'alillaha ghadaballahu alaihi. Nabi bersabda, barang siapa yang tidak suka memohon atau meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Allah tidak suka kepadanya. Satu. Yang kedua, hadis yang sa'ala itu minta atau jauh. Dalam surat Ad-Duha itu wa ammas sa'ila falatanhar. Adapun orang yang bertanya atau meminta, janganlah engkau bentak. Terus hadis berikutnya saya baca dulu baru kita simpulkan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alhu yaghdab alaihi. Ambil sama redaksinya, siapa yang tidak meminta kepadanya Allah murka kepadanya. Yang berikutnya 25 hadis nomor 659 itu begini. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'autumullaha," jika engkau meminta kepada Allah, fa'zimu fid du'a, serius, sungguh-sungguhlah dalam berdoa. Maksudnya gitu. Wala yaqulanna ahadukum, janganlah ketika salah seorang berdoa dia mengucapkan in syi'ta fa'atini, jika engkau mau ya Allah berilah aku. Fa innallaha la mustakrah lahu, karena Allah itu pihak yang enggak bisa dipaksa. Pengabulan doa itu otoritasnya Allah. Hadis yang berikutnya, An Utsman radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala sabaha kulli yaumin wa masa'in kulli lailatin thalatha marrat, siapa yang setiap pagi setiap sore membaca doa ini 3 kali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was sami'ul alim, lam yadurruhu syai', tidak akan menimpa dia bahaya apapun. Ibu-ibu sekalian, saya tunjukkan argumentasi ayat untuk mendukung hal ini, yaitu surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat ke-60, di mana Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku. Ini redaksinya perintah, meminta itu diperintahkan. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan. Lanjutannya ini sing serem. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka aku akan memasukkan mereka ke neraka dalam keadaan terhina. Surat Ghafir ayat 60. Maka di sini dikomentari hadisnya di sini ibu-ibu. Kenapa Allah menggunakan kenapa Nabi menggunakan ghadaballahu alaihi? Allah murka kepada orang yang tidak berdoa. Fihi dalilun. Itu merupakan argumentasi ala anna du'a minal abdi rabbih min ahammil wajibat. Berdoanya seorang hamba kepada Tuhannya itu di antara kewajiban yang paling penting. Wa a'dhamul mafruḍat, sesuatu yang fardu yang sangat penting berdoa itu. Li'anna tajannubu ma yaghdabullahu minhu la bi khilafi fi wujubihi, sebab menjauhkan diri dari kemurkaan Allah itu sebuah keharusan. Jadi maksudnya. Aman nggak bu? Ada dongo, meminta
meminta. Allah itu seneng lah dimintai. Orang punya jiwa kepemurahan yang luar biasa itu lah, anaknya gak jauh malah bingung deh. Kudu muring-muring ya apa ya? Terus dunia ini bapak kok ngene dikira sapa? Nah gitu. Gitu. Nah, itu yang saya jumpai itu begitu. Dijauhi malah senang. Jadi yang suka meminta kepada Allah. Dan kalau meminta itu yang sungguh-sungguh. Ya Allah, sembuhkanlah saya jika engkau mau. Berilah saya ke lapangan jika engkau mau. Oh, jadi Gusti Allah kayak dikasih exercise. Silakan milih. Nah ini ibu-ibu sekalian, hal yang paling penting, saya yakin Anda semuanya itu senang berdoa. Senang berdoa. Cuman yang menjadi kerisauan saya itu gini loh, mestinya wong donga itu memahami apa yang dia minta. Jadi sing dijauh itu roh, apa sih yang tak jauh. Nanti baca doa 3 halaman folio bolak-balik terus takoni sampean jauh apa? Mbuh pokoke cara Arab. Nah, itu sing ya mendingan orang itu doa itu simpel, diulang-ulang dengan penuh kesungguhan tapi dia paham apa yang dia minta. Itu ya Bu ya. Jadi statusnya wajib. Kemudian itu tadi ada bagian dari zikir pagi petang yang juga sudah sering dibaca. Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kalau sudah tahu maka ajarkan kepada putra-putrinya atau ya keluarganya lah diajarkan. Bab 287. Babud du'a inda saffi fi sabilillah. Bab berdoa di tengah-tengah shaf perjuangan di jalan Allah. Kalau diterjemahkan tekstual begini ibu-ibu, bab berdoa di barisan di jalan Allah. Sehingga saya memahaminya dua, mengacu kepada kitab yang lain. Maksudnya begini, shaf perjuangan di jalan Allah itu adalah ketika seseorang itu berdiri di medan perang. Itu pengertian yang pertama. Posisi yang lain yang tidak kalah pentingnya seseorang itu lagi di jalan Allah adalah ketika berdiri sholat. Lah di jalan Allah sholat itu. Wa an Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'atani taftahu lahuma abwabus sama'. Ada 2 momen pintu langit itu terbuka. Ada 2 momen pintu langit itu terbuka. Wa qalla da'in taruddu alaihi da'watuhu. Sedikit sekali orang berdoa yang ditolak di momen itu. Kapan? Hina yahdurun nida, ketika panggilan azan, wasoffi fi sabilillah, dan ketika berdiri di shaf perjuangan di jalan Allah. Momen azan itu loh Bu. Kalau mengacu kepada judul ini ibu-ibu, seorang seperti kita ini orang di Indonesia ini angel momen itu. Ya, maka saya sendiri mengacu kepada hadis ini dia yang serupa, suka kalau sudah berdiri di shaf gitu dongo saya. Ada satu doa begini, seorang sahabat itu dongo waktu berdiri di shaf, tapi shaf sholat. Allahumma atini afdala ma tu'tiya ibadakas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku apa yang terbaik yang kau anugerahkan kepada orang-orang soleh. Itu di dalam bukunya Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin Pujon. Ditulis buku itu.
Ditulis buku itu. Doa itu tadi, Allahumma atini afdala ma tu'tiya ibadaka salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku sesuatu yang paling utama yang kau anugerahkan kepada hambamu yang soleh. Menurut siji. Saya suka baca doa itu. Yang kedua, ibu-ibu lagi ngamal no pisan itu maksudnya. Ya. Ya tidak salah ketika berdiri di shaf Anda membaca Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Silahkan. Yang berikutnya bab ke 288. An Abi Sarmah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah senantiasa berdoa. Doanya ini. Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kekayaan yang sejati dan merasa cukup dengan anugerahmu. Di situ terjemahkan gitu, Bu. Ini. Oh. Kalau saya agak sedikit berbeda. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kecukupan untukku, wa ghina maulaya, dan kecukupan dengan anugerah Tuhanku. Itu maula itu ya pelindung maksudnya. Sebab saya memahami hadis ini, Ibu, dengan sebuah doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Lek duwe utang, nggak banter no. Lek duwe utang, tunggu ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan yang halal supaya tidak terjerumus kepada yang haram. Cukupilah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak suka berharap kepada selainmu. Nah ini loh, ghina maulaya itu merasa cukup dengan anugerah Allah. Nah, standar kecukupan orang itu beragam, ibu-ibu, ya. Standar kecukupan orang itu beragam. Anda mau ikut terjemahan itu, monggo. Ikut terjemahan saya juga, monggo. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kekayaan dalam kurung kecukupan dan merasa cukup dengan anugerahmu. Kalau saya begitu terjemahannya. Ini dikuatkan dengan sebuah cerita. Di sini, Bu, ada cerita. Seorang sahabat namanya Amr bin As. Siapa jenenge? Amr bin As itu yang membuka Fustat atau Kairo sekarang Mesir. Di Mesir kono ono, di Kairo kono Masjid Amr bin As, gede masjid. Lah Amr bin As itu barusan masuk Islam, ikut sebuah peperangan, menang, harta rampasannya banyak. Ketika lagi bagi dividen harta rampasan perang, gak mau, gak belum, ini gimana? Ya Rasulullah, saya ini masuk Islam bukan untuk mendapatkan ini. Enggak, aku gak butuh gini-gini ya Rasulullah, gitu. Maka Nabi menjawab begini, ini hadisnya di sini dinukil sebagai penjelasan hadis di atas. Trimon mer, jenenge Amr bin As. Ni'mal malu salih lirrajulis salih mar'is salih. Sebaik-baiknya harta itu kalau dipegang sama orang yang baik. Sebab harta itu dipegang orang baik, jelunturungannya pembelanjaannya di sektor yang baik. Itu loh, Bu. Oh, jadi ditolak.
Coba lihat harta itu melimpah kepada Anda ini, muternya hak malangi gitu. Orang seperti Anda ini. Gak mungkin gaya investasi sing deluru gak mungkin. Iya, kan gak mungkin jaringan gaya studio tato kan gak mungkin. No? Gak bakat jaringan. Paling-paling ya apa lah, toko cakwe, roti atau apa gitu. Cakwe itu lek dikai bahasa Spanyol coros. Padahal ya padha ae. Curos. Rasane padha ae. Nah, ini kita lihat lagi. Wa an Bilal ibni Yahya an Syatir ibni Syakal ibni Humaid an abihi qala qultu. Bapaknya ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alimni du'aan." Ya Rasulullah, mbak kula niki diuri donga. Antafi'u bih, yang saya bisa mendapat manfaat dari doa itu. Qala qul, ya wis wacan. Allahumma afini min syarri sam'i wa basari. Wah, ini penting saiki. Terutama ibu-ibu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, afini, terpelihara diri dari malapetaka dunia dan akhirat. Itu afini maksudnya. Min syarri sam'i, gini, ya Allah jagalah aku dari potensi buruk pendengaranku dan penglihatanku. Ya Allah jagalah aku dari potensi buruk pendengaran dan penglihatanku. Walisani, lisanku, wa qalbi, gerak-gerik hatiku, wa syarri mani, dan potensi buruk itu ya sperma. Maksudnya jangan sampai terjerumus kepada perzinaan, maksudnya gitu. Ibu-ibu sekalian, kita apa ini? Oh, kitabnya Syekh Ahmad Munajjid. Saya lagi baca kitabnya Syekh Ahmad Munajjid. Judulnya gini. Ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ajirani. Ilmu serawungnya Rasulullah dengan tetangganya. Kepada Nabi Muhammad diceritakan, ya Rasulullah, ono ibu-ibu rajin sholat malam, rajin puasa, rajin sedekah. Hanya saja tetangganya itu senantiasa terganggu dengan lisannya. Nabi mengomentari dengan 3 kata, hiya finnar. Wong iku gek neraka. Terus pada kali kesempatan yang lain, ya Rasulullah, ibu itu loh, ya sholatnya biasa saja, sedekahnya biasa saja, puasanya Ramadan tok, tapi tetangganya itu aman nyaman dari gangguan lidahnya. Oh, dia di surga. Maka ibu-ibu sekalian, ini ya penting. Kita ini hidup pada zaman ngrungokno gek kene iki ya iso bahan gunjingan. Karena ono grup WhatsApp RT, ono grup WhatsApp ketakmiran, pengajian, grup wali santri. Pokoknya lek wong iki sing komen langsung senyap. Nah, ya ada begitu. Jadi setiap grup itu ono aulere iku ono. Ya. Oke. Scrolling juga begitu, mata itu melihat, jane gak kepingin tuku malah kepingin tuku. Iya. Nah, jadi kalau Sabtu karo Ahad lah healing itu aja salah dolin. Meripat ini ada lapar perut, ada lapar mata. Ibu-ibu sekalian, ini semuanya kita butuhkan ini. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma afini min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa syarri mani. Nah, itu perlu kita donga itu. Sekarang hadis berikutnya, ini rakam-rakam doa ya Bu. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi itu loh, dari sahabat Abdullah bin Abbas kerap kali donga, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, wala tu'in alayya, jangan biarkan aku,
tanpa pertolongan. Wansurni walatansur alayya, tolonglah aku, jangan biarkan aku, jangan tolong orang yang memusuhi aku. Wa yassiril hudali, mudahkanlah aku mengakses hidayah atau petunjuk. Ibu-ibu sekalian, kita dalam sehari itu ketemu pirang menungso di banyak tempat. Coba dihitung, kira-kira minimalnya. Nah, sebetulnya momen bertemu dengan seseorang itu momen ketika kita berusaha mencari hidayah. Hidayah itu bahasa modernnya inspirasi kebaikan. Apa? Inspirasi kebaikan. Mari bertamu nang tonggo. Lah iya iku lho kok apik nang pasangan hidup. Aku tak ngono sih, inspirasi. Lah iya iku lho apik lek nyuguhi kerupuk iki lho. Ewange iku aja sing iku sing sopan. Dilebokno gek toples sing apik. Itu inspirasi. Yaitu wayasiril huda li, mudahkanlah aku mengakses petunjuk hidayah atau dapat insight atau inspirasi positif. Gitu ya. Nah, itu termasuk ini dungane Rasulullah yang meriwayatkan sahabat Abdullah bin Abbas. Kalau itu terrealisasi, maka kemanapun kita melangkah dapat insight positif. Ya. Yang berikutnya masih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, tolonglah aku, jangan tolong orang yang memusuhi aku. Gitu, Bu? Ya betul, artinya gitu. Tuhanku, tolonglah aku, jangan tolong orang yang memusuhi aku. Wansurni wala tansur alayya. Tolonglah aku, sama ini, ini sama. Jangan tolong orang yang memusuhiku. Wamkurli, bodoh. Wamkurli itu makar-makar. Tolonglah aku untuk bikin perencanaan yang baik. Wala tamkur alayya, janganlah engkau bikin perencanaan yang buruk untukku. Wayasirlil huda, mudahkan aku mengakses hidayah. Wansurni alaman bawa alayya, tolonglah aku menghadapi orang yang melampaui batas kepadaku. Rabbi ja'alni syakkaron lak, ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku orang yang sangat pandai berterima kasih kepadamu. Zakaron rohiban laka, orang yang senantiasa mengingatmu, punya rasa takut kepadamu. Mutawwa'an laka mukhbiton laka. Apa ya? Nomor 5 ini ada footnote-nya ini. Sebentar saya baca. Oh, ya. Senantiasa taat kepadamu dan khusyuk kepadamu. Awahan muniban, senantiasa mengadu kepadamu dan kembali kepadamu. Taqabbal taubati, terimalah taubatku. Waghsil hubati, waghsil itu mandikanlah aku dengan anugerahmu, maksudnya curahkan. Terimalah taubatku, curahkan banyak anugerahmu kepadaku. Atau juga waghsil hubati itu sucikanlah aku dari dosa-dosa. Wajib dakwati, perkenankanlah doaku. Wasabbit hujjati, teguhkanlah argumentasiku. Wahdi qalbi, berilah petunjuk hatiku. Kenapa hati butuh petunjuk, Bu? Ibu-ibu pernah enggak punya anak dikewandani ping 1000 kan, gak berubah belas. Jadi wong Jawa gini, lancen krentek ae enggak. Tahu ya? Kerentek itu maksudnya wahdi qalbi, lintasan-lintasan hati itu senantiasa baik. Kerentek namanya. Ono wong iku atine elek, kerentek elek. Elek akhirnya. Kudune wong dikomentari tapi njur ati. Bukan kemarin iku, saiki iku meneh.
Maksudnya gitu. Waslul syakhimati qalbi, apa ya? Oh, keluarkanlah dari hatiku bintik hitamnya. Kalau di sini, sakhomati qalbi itu as-sawad. Sakhom itu as-sawad, hitam. Ya maksudnya keluarkanlah dariku potensi buruk hatiku, maksudnya gitu loh. Ini ya panjang tapi nggak lazim redaksinya. Yang berikutnya An Muawiyah ibni Abi Sufyan al-Mimbar. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ini sahabat, putranya sahabat. Abi Sufyan ini mertuanya Rasulullah. Bapaknya Ummu Habibah. Mana ini? Di atas mimbar beliau mengajarkan doa, innahu lamani alima a'taita, sesungguhnya tidak ada yang menghalangi apa yang engkau anugerahkan, wala mu'tiya lima mana Allah, dan tidak ada yang memberi apa yang dihalangi oleh Allah, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tidak bermanfaat pemilik keagungan karena dari Allah lah semua keagungan. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, maka dia dipahamkan tentang urusan agama. Dari ini yang meriwayatkan hadis ini, aku mendengar kalimat ini sering banget dibaca Rasulullah. Ibu-ibu, Anda juga sudah sering membacanya. Mari sholat. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ibu-ibu, ini sebetulnya ada hadis ini dibicarakan secara tinjauan politis. Tinjauan apa? Zaman biyen itu ada persengketaan antara Sayyidina Muawiyah sampai Sayyidina Ali. Sahabat Muawiyah ini perang sampai sahabat Ali bin Abi Thalib, perang paten-patenan. Dan ini yang menang itu sahabat Ali. Terus karena tipu muslihat, Sayyidina Muawiyah menang gitu loh. Nah ketika Sayyidina Muawiyah itu menang, ada tinjauan politisnya, sementara ulama itu mengatakan begini, yang pernah saya dengar ya, yaitu beliau mengucapkan ini untuk menjustifikasi kekuasaannya. Memang dungan itu untuk Rasulullah. Artinya lagi ini ya Bu, dungan itu gini. Ya Allah, tidak ada yang memberi apa yang engkau tahan, dan tidak ada yang mampu menahan apa yang engkau beri. Wong, seolah-olah dia mau ngomong begini, wong, wis terima aku jadi pemimpinmu, ini anugerah Gusti Allah. Bisa dipahami? Nah, tapi betapapun doa ini bagus untuk kita itu memahami bahwasanya kalau Allah sudah paring, memberikan givennya, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau Allah sudah menahan, itu apa? Nah, maksudnya dari sisi ketauhidan. Jadi otoritas tunggal itu Allah saja di dalam anugerah. Kalau Anda kepingin tahu ayatnya, silakan tengok ayat yang dijadikan sama Pak Yusuf Mansur sebagai ayat untuk penolak utang. Surat Ali Imran ayat 26-27. Musawal kabeh gitu kan. Gimana Bu? Allahumma malikal mulki, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul, dan seterusnya sampai wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Itu dilalah di Indonesia itu dipakai wiritan untuk tolak utang sama pelunasan utang. Padahal ibu-ibu ya, ayat itu hasil cemoohan orang munafik sama orang musyrik Madinah kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu di momen keluwen menggali parit, memberikan kabar gembira nang para sahabat, rek,
sesuk awakmu itu bakal dikasih kerajaan Persia karo Romawi. Terus wong-wong itu sing krungu itu munafik news sama musyrik news itu apa Muhammad iki keluwen dijanjeni Persia Romawi. Itu maka turunlah ayat itu sebagai wujud manifestasi dari Allah Ta'ala. Persia dan Romawi itu betul-betul dianugerahkan kepada orang mukmin, para sahabat. Yaitu ayat ibu latar belakang turunnya. Sama ini laras lurus dengan ini doa ini. Yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berdoa, inna awsaqud du'a an taqul, sesungguhnya doa yang paling ampuh, awsaqu itu yang paling kokoh, saya terjemahkan yang paling ampuh, adalah ucapan seseorang, Allahumma anta rabbi wa ana abduk, ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu, penegasan komitmen, ketauhidan dan penghambaan. Zalamtu nafsi, aku banyak menganiaya diriku sendiri. Wa'taraftu bidzambi, wa'taraftu bidzambi itu surat senengane jenengan niku lho Bu. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Iktiraf itu artinya ngaku. Wa'taraftu bidzambi, aku mengakui semua dosa dan kesalahanku ya Allah. La yaghfirudz dzunuba illa anta. Tapi aku juga yakin tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Rabbi firli, ampunilah aku. Gampang loh? Ibu, saya sarankan doa ini dihafal. Ada yang mirip dengan doa ini adalah doa Rasulullah yang diajarkan kepada sahabat Abu Bakar. Bunyinya ini. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hampir mirip dengan ini. Anda mau menggunakan redaksi ini atau menggunakan redaksi Abu Bakar, silahkan. Kok ganti-ganti Bu? Tunggu nih. Ya ini. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, adalah Rasulullah SAW donga, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri, ya Allah perbaikilah untukku urusan agamaku, itu merupakan benteng semua urusanku, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, perbaikilah untukku urusan duniaku karena itu merupakan tempatku hidup sekarang. Sebelumnya ada lanjutannya doa ini. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Perbaikilah untukku urusan akhiratku karena kesanalah tempat aku menuju. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli su'. Dan jadikanlah kematian itu sebagai rahmat darimu untukku dari semua keburukan. Artinya terputusnya semua keburukan kematian. Ibu-ibu, kalau mau baca versi doa ini lengkapnya dan redaksinya mudah, silakan dilihat halaman terakhir setelah surat An-Nas di dalam mushaf standar hafalan. Ibu, doa khatmil Quran. Itu silakan dibaca, bagus sekali. Saran saya, mana doa Anda yang sekiranya cocok yang kita baca ini, itu dikomitmenkan, terus aku tak mau donga iki saulan. Ngono carane. Tiap selesai sholat 5 waktu dibaca 1 kali. Tapi dibaca berikut artinya satu doa itu. Boleh apal pindah nang donga berikutnya. Dari pahami? Iku jenenge sinau carane sinau. Gimana Bu? Kalau Anda tidak tunjukkan begini ya Smek. Mari diwaca ditutup 2 Jumat lagi didelok. Nek ngono tok Bu, ya. Caranya begitu ibu-ibu, sinau carane sinau. I pray to God.